Menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 menambah panjang kiprah Indonesia di kancah internasional. We must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. Dalam forum G20, Indonesia memperkenalkan Pancasila kepada para pemimpin negara dunia yang hadir. Pancasila sebagai ideologi yang bisa mempersatukan pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Indonesia pertama Soekarno. Soekarno pernah menggemparkan dunia saat berpidato dengan judul To Build the World Anew dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1960. Indonesian history shows that clearly, and so indeed that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the five pillars of our state. Soekarno menawarkan Pancasila sebagai solusi bagi berbagai permasalahan bangsa. Pancasila mengandung nilai musyawarah dan gotong royong yang bersifat universal dan mampu menyatukan berbagai perbedaan. Nilai musyawarah dan gotong royong menginspirasi Indonesia dalam menjalankan diplomasi. Lawatan Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina pada Juli 2022 menjadi bukti Indonesia berusaha terus menjaga perdamaian dunia. Situasi konflik yang sengit tak menyurutkan langkah Presiden Jokowi hadir untuk membuka pintu dialog. Harapannya agar masyarakat internasional dapat mengatasi krisis pangan dan energi secara gotong royong. Pesan yang saya sampaikan dalam pembukaan KTT kemarin, stop the war. I repeat, stop the war. A lot is at stake. Banyak hal yang dipertaruhkan. Perang hanya akan menyengsarakan rakyat. Pemulihan ekonomi dunia tidak akan terjadi jika situasi tidak membaik. Dalam situasi terkini, KTT G20 menjadi momen menyebarkan nilai-nilai Pancasila yang diyakini dapat menjadi solusi untuk mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian dunia. Saudara, selama setahun ini Indonesia telah sukses memegang presidensi G20. Dan puncaknya pada tanggal 15 dan 16 November lalu telah digelar konferensi tingkat tinggi ke-17 di Bali yang dihadiri oleh para pemimpin dunia anggota G20. Dan hasil pertemuan tersebut diabadikan dalam Bali G20 Leaders Declaration. Dalam pembukaan KTT G20 dan bahkan berkali-kali Presiden Joko Widodo tak lupa menyampaikan pesan damai dan menyerukan segera diakhirinya perang. Pesan tersebut selaras dengan Pancasila yang mengandung nilai-nilai universal dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Saya Friska Clarissa. Inilah seminar Pancasila 2022, Pancasila Inspirasi Dunia untuk Kesejahteraan dan Perdamaian. Dalam seminar Pancasila kali ini ada Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansyah Jumala SMA, Wakil Komandan PMPP TNI, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Brigadir Jenderal TNI Heru Langlang Buana SIP MSI, penulis buku Pancasila dari Indonesia untuk Dunia, Mbak Bernarda Rurit, hadir pula Putri Indonesia 2022, Laksmi Denif Suardana, dan secara daring Diplomat RI Sekretaris Pertama PT RI Jenewa, Nara Masista Rahmatia. Selamat datang sekali lagi Ibu Bapak semua di hari ini. Kita akan bicara soal tema Pancasila Inspirasi Dunia untuk Kesejahteraan dan Perdamaian. Saya ke Pak Jumal terlebih dahulu. Momen yang membanggakan untuk Indonesia, KTT G20 Indonesia berhasil memegang presidensi dan menuntaskan KTT G20 dengan sangat baik. Apakah Pak Jumal melihat artinya diplomasi Pancasila terlihat jelas di KTT G20? Dalam observasi saya ada 3 dimensi, ada 3 tataran. Tataran kenegaraan, partisipasi negara, kedua dalam tataran substansi dan ketataran masyarakat.
Ada 3 yang harus kita lihat. Sekarang kita lihat tataran negara, partisipasi negara. Jika kita lihat dalam tataran negara, ini adalah suatu perhelatan akbar yang mempertemukan 2 pihak yang berseteru. Nggak gampang loh, nggak gampang. Bahwa itu ada suatu konflik dan seteru, beberapa pihak berseteru, betul. Tapi yang paling penting bagaimana mempertemukan mereka duduk bareng di suatu perhelatan akbar dan menghasilkan sesuatu. Bukan hanya declaration, tetapi juga tangible result. Ini yang jadi pertanyaan. Nah, jika kita lihat dari hasilnya, mempertemukan orang yang berseteru itu adalah inti dari musyawarah. Dan musyawarah adalah nilai Pancasila. Jadi kelihatan jelas. Begitu juga dalam tataran substansi. Ada yang namanya membangun ekosistem kesehatan. Hasilnya adalah pandemic fund. Itu adalah sosial kemanusiaan. Kemudian ada prioritas substansi yang menekankan prioritas, disebut itu adalah transformasi ekonomi digital yang dikhususkan untuk UKM. Itu adalah keadilan sosial. Ini adalah suatu nilai-nilai yang dipancarkan aura Pancasila di dalam G20. Ini aura Pancasila memang terasa di dalam G20 itu. Nah, yang terakhir dalam tataran masyarakat. Di dalam tataran masyarakat pun saya melihat bahwa ada suatu inspirasi nilai yang dihasilkan di G20 itu, yaitu ketika pandemic fund ini diarahkan kepada negara-negara yang mengalami keterbatasan dalam mengakses alat-alat kesehatan. Melalui pandemic fund inilah ada manfaat untuk rakyat langsung. Jadi sosial kemanusiaan, keadilan sosial memang terpancar, being inspired oleh nilai-nilai Pancasila. Kalau yang bisa saya ambil dan pas ditanyakan ke Pak Heru, tentunya ada pesan perdamaian di G20 yang digaungkan berkali-kali oleh Presiden Jokowi. Presiden mengatakan stop the war beberapa kali di forum G20. Bagaimana kalau dari PMPP TNI melihat ini? Indonesia bisa berperan besar di G20 soal itu. Memang sebenarnya TNI adalah ada di level operasional. Namun demikian, semua apa yang sudah disampaikan tadi Pak Jumara juga, itu tugas kita, khususnya TNI. Apabila kita diminta, akan kita siap. Namun kembali lagi sesuai dengan politik negara, kita harus banyak tahapannya untuk mengirimkan pasukan ke suatu daerah misi tertentu dalam rangka mendukung tercapainya cita-cita perdamaian di suatu negara konflik. Sehingga kami PMPP TNI yang mana ada di bawah Balakpus PMPP TNI untuk menyiapkan dan membantu penyiapan pasukan-pasukan yang akan dikirimkan ke daerah misi, mulai dari mendukung pelaksanaan seleksi sampai dengan pelatihan dan rotasi maupun memonitor setiap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kita menerapkan banyak-banyak nilai juga yang sudah dipesankan menjadi amanat kita untuk mengirimkan tugas kita dalam rangka mendukung pelaksanaan itu. Intinya ada pada mandat PBB. Sudah ditentukan semua, mulai dari protection of civilian atau membantu masyarakat sipil, kemudian menghindari terjadinya konflik, membangun supremasi hukum, pemberdayaan wanita, sampai dengan tugas-tugas teknis dukungan lapangan yang dilakukan oleh Satgas kita, yaitu Satgas Kompiseni dengan melaksanakan pembangunan di wilayah. Secara operasional atau teknis kita di lapangan, kita juga terlibat untuk kita sebagai TNI ada peran khusus melaksanakan tugas pemeliharaan perdamaian dunia di berbagai negara konflik. Juga sebagai etalasenya negara atau bangsa Indonesia. Yang pertama, kita sebagai diplomatik praktis untuk melaksanakan negosiasi seperti yang disampaikan dua, kecil tetapi efeknya luar biasa untuk penerapan ataupun implementasi hasil yang diperoleh di daerah. Yang berikutnya juga memperkenalkan bahasa Indonesia kepada seluruh
masyarakat lokal yang ada di daerah misi. Mereka sudah mengenal Papa Indonesia, Garuda dan lain sebagainya untuk melihat bahwa inilah orang-orang atau prajurit-prajurit dari Indonesia. Jadi secara operasional sudah berperan aktif ya Pak? Betul. MPP TNI untuk menciptakan perdamaian tadi. Nah kalau dari sisinya Mbak Rurit, apa pesan sebenarnya yang dilihat dari G20 salah satunya, terlebih juga kalau kita mengenalkan nilai-nilai Pancasila, seminar Pancasila sampai series kelima ini kita sudah aktif mengenalkan nilai-nilai Pancasila ke berbagai generasi, termasuk juga dalam buku yang ditulis Mbak Rurit, itu apa yang coba dibangun pesannya? Pancasila itu bersifat universal, kita tahu itu, dan tentu saja buku ini diharapkan bisa mengenalkan Pancasila ke seluruh dunia. Negara kita adalah negara yang mempunyai banyak keberagaman yang tidak dimiliki oleh negara-negara di bumi ini. Kita punya 1.340 suku, Indonesia 700 bahasa, pulau 17.000, yang tentu saja perbedaan itu tidak mudah mengelolanya. Nah, pendiri negara kita itu mampu mengelola perbedaan itu dengan ideologi Pancasila yang menurut Bung Karno bukan hanya sekedar falsafah bangsa Indonesia. Pancasila sendiri sebenarnya sudah dikenalkan Bung Karno di sidang umum PBB tahun 60, di mana beliau menyampaikan bahwa mengkritik dua pernyataan Bertrand Russell yang mengatakan bahwa dunia ini terbagi menjadi dua, liberalis dan sosialis. Nah, kedua ideologi hegemonik itu justru menjerumuskan banyak negara ke dalam perpecahan. Nah, Bung Karno menawarkan Pancasila sebagai nilai yang menyatukan dan mendamaikan. Ya, kalau dari Laksmi, perwakilan generasi muda, bagaimana lihat kesuksesan Indonesia di G20? Menurut saya beauty pageant itu sangat penting dan relevan hari ini karena itu sudah menjadi platform di mana beauty pageant itu sebagai platform pemberdayaan perempuan. Dan di sana mungkin juga mirip seperti KTT G20 ya, yang di international competition-nya kita semua berkumpul dari berbagai negara untuk berdialog. Dan menurut saya berdialog itu adalah salah satu start dan solusi terpenting untuk segala konflik. So if we can create a dialogue and create solutions for peace, I think that's so important. Kalau Laksmi dari jalurnya beauty pageant, kontes kecantikan. Kalau Mbak Nara melihatnya bagaimana dari sisi G20? Bagaimana peran strategis Indonesia sekarang? Posisi strategis Indonesia di mata dunia pasca G20 kalau dari Mbak Nara lihat? Kalau saya pribadi melihatnya ada beberapa hal yang dapat ditekankan dalam hal ini. Pertama, penyelenggaraan G20 di Indonesia telah memperkuat dan menyiarkan rekam jejak Indonesia dalam kontribusi aktifnya bagi upaya pencapaian perdamaian dan kesejahteraan dunia secara umum ke masyarakat internasional. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa rekam jejak Indonesia ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, Presidensi G20 Indonesia juga menegaskan posisi Indonesia sebagai perwakilan negara berkembang atau the middle power dari kawasan Asia Tenggara di G20. Dalam G20 Bali Leaders Declaration itu dilampirkan berbagai hasil chair summary tingkat menteri dari kedua track G20, baik track finance dan track Sherpa, yang di sini ada berbagai komitmen tingkat menteri negara anggota G20 untuk menjalankan aksi nyata dalam berbagai bidang seperti lingkungan hidup, transisi energi, perlindungan pekerja dan ekonomi digital. Aksi nyata ini diharapkan dapat memberi manfaat tidak hanya ke negara anggota G20, tapi juga ke masyarakat dunia secara lebih luas, khususnya ke negara berkembang. Jadi G20 Indonesia ini tidak hanya inward looking, tapi juga outward looking.
Yang ketiga, kesuksesan pengesahan G20 Bali Leaders Declaration menunjukkan keberhasilan diplomasi Indonesia yang didorong oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Menlu Retno Marsudi yang tetap bisa sekali lagi menghasilkan konkret deliverables dari penyelenggaraan G20 ini di tengah gelombang situasi politik dan keamanan internasional yang mewarnai. Keempat, kesuksesan pengesahan G20 Bali Leaders Declaration ini di pandangan saya juga menunjukkan upaya negara anggota G20 untuk mengesampingkan perbedaan mereka demi menghargai posisi presidensi Indonesia hingga dapat menyepakati sebuah dokumen politis berupa deklarasi. Dan yang kelima, saya lihat bahwa kesuksesan presidensi Indonesia di G20 ini juga diharapkan menjadi pintu pembuka kontribusi dan dapat ditindaklanjuti oleh negara berkembang dan middle powers lainnya di G20, karena setelah presidensi Indonesia di G20 ke depan akan dilanjutkan oleh presidensi dari negara berkembang lainnya seperti India, Brasil, dan Afrika Selatan. Jadi Indonesia ini berperan sebagai pembuka pintu begitu ya dari prioritas negara berkembang di G20. Menarik tadi, kalau G20 ini ibarat perjalanan panjang adalah pintu masuknya, ada 3 pilar utama, arsitektur kesehatan global, transisi energi, juga transformasi ekonomi digital. Masuk lagi ke ranah yang lebih detail kalau dari Pak Jumala, bagaimana kita memaknai hasil konkretnya Pancasila sesuai dengan tema inspirasi dunia untuk kesejahteraan dan perdamaian? Sesuai dengan tema hari ini adalah Pancasila, inspirasi dunia untuk perdamaian dan kesejahteraan. Kembali lagi ke G20. Kalau kita lihat G20 itu kan Pancasila itu pertama kali diperkenalkan oleh Bung Karno 30 September 1960. Beliau memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi perdamaian. Cocok sekali dengan tema kita. Ideologi perdamaian. Ideologi yang mendekatkan yang terpisah, merekatkan yang terbelah. Itu intinya. Kemudian Pancasila juga disebut sebagai ideologi yang universal. Semua negara pasti percaya dan setuju, oh iya nilainya memang cocok untuk berbagai negara. Nah, pertanyaannya adalah apakah setelah diperkenalkan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Indonesia? Itu yang penting. Saya dengan yakin mengatakan iya, ditindaklanjutin sekarang, hari ini, kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Ketika Pak Jokowi mengunjungi Ukraina dan Rusia, itu saya menduga dan saya yakin bahwa itu adalah cerminan refleksi komitmen beliau terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi perdamaian. Beliau ke sana adalah membuka pintu dialog. Dialog adalah musyawarah, musyawarah adalah Pancasila. Very clear, man. Very clear. Nah, disitulah kelihatan bahwa sejak 1960 Bung Karno memperkenalkan, ditindaklanjuti oleh para penerusnya, termasuk diplomat muda seperti Mbak Nana. Di PBB kita perjuangkan nilai-nilai itu. Bu Retno begitu juga. Begitu beliau diangkat terpilih menjadi co-chairs untuk COVAX. COVAX itu adalah lembaga distribusi vaksin di bawah WHO. Bu Retno terpilih sebagai ketua, salah satu ketua bersama. Pertanyaannya, kenapa beliau mau? Tidak ada lain, itulah refleksi komitmen beliau terhadap Pancasila. Karena COVAX itu memberikan distribusi vaksin untuk negara berkembang yang miskin. Membantu orang miskin itu adalah sosial kemanusiaan. Very clear, man. Luar biasa, ya. Jadi disinilah bahwa mulai dari Bung Karno, Pak Jokowi, Bu Retno, Mbak Nana di Jenewa sana, dalam melaksanakan gerak tindak diplomasi, saya yakin itulah refleksi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk perjuangan diplomasi. Kalau dari Pak Heru tadi sudah menjelaskan luar biasa bagaimana yang sudah dilakukan oleh Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktiknya seperti apa sih? Seluruh
implementasi pelaksanaan tugas pasukan PBB yang berada di seluruh misi. Ya. Ini sudah diakui oleh rekan-rekan kita dari seluruh negara, termasuk lokal masyarakat yang ada di daerah misi. Di antaranya ini benar-benar menunjukkan jiwa, sikap, dan perilaku bangsa Indonesia. Penerapan tersebut bisa kita lakukan atau dilakukan oleh prajurit-prajurit kita, diantaranya pada saat kegiatan-kegiatan khususnya pada sila pertama ketuhanan atau religius ini. Prajurit-prajurit kita juga ikut bersama-sama dengan lokal masyarakat, termasuk prajurit-prajurit dari mancanegara lainnya, bersama-sama melaksanakan ibadah dan toleransi beragama. Demikian juga sebaliknya kita juga diterima oleh masyarakat yang ada di daerah misi. Kemudian untuk sikap yang kedua yaitu kemanusiaan atau moralisme. Kita contoh pada satuan kita yang ada di Kongo, mereka dapat diterima oleh masyarakat dan menurunkan kelompok-kelompok misi dengan sukarela menyerahkan senjata mereka sehingga mereka dapat diterima. Akhirnya mereka agak ajak untuk menari dan berjoget bersama dengan ada irama-irama yang dari Indonesia, kemudian berhasil untuk win the heart and the mind of the people. Kita masuk tanpa menggunakan senjata. Kita juga mendapat prestasi untuk membebaskan sandera. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi bahwa ada tugas juga untuk melaksanakan mediasi karena sebagai diplomat praktis. Kemudian kita saling menolong seperti yang Pak Jumara tadi sampaikan, membantu masyarakat sekeliling kompon kita sampai pada saat kalau di daerah misi itu ada temporary duty, dia masuk kurang lebih 2 minggu 1 sampai 1 bulan karena lokasinya sudah dinyatakan aman, sudah clear, sudah kondusif, kemudian kita ditarik untuk pull out dari tempat tersebut. Yang terjadi apa? Masyarakat setempat menangis dan menahan pasukan kita untuk kembali ke home base. Jangan pergi Bapak. Papa Indonesia tetap di sini. Papa Indonesia tetap di sini. Itulah penerapan ya sila-sila dari Pancasila yang dilakukan oleh prajurit kami yang sedang melaksanakan tugas di berbagai daerah misi. Kalau Mbak Rurit, apa sih yang bisa kita lakukan dari anak-anak muda dan bahkan lintas generasi untuk terus menerapkan nilai-nilai Pancasila ini di kehidupan sehari-hari? Anak muda seyogyanya memang perlu mempresentasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, itu dengan menunjukkan sikap yang toleran, terbuka, seperti yang ada dalam butir Pancasila. Dan mulai sekarang memang melakukan sinkronisasi antara tindakan dan kata-kata itu lebih penting, karena biasanya anak-anak muda itu juga cukup kritis ya di saat sekarang ini. Nah, sementara dari pihak pemerintah sendiri sebenarnya juga di pemerintahan Jokowi cukup melakukan hal yang fundamental, terutama di sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu misalnya penerapan harga premium, satu harga di seluruh Indonesia. Yang kedua, transportasi jalan tol yang dilakukan di Papua sampai Sumatera, sehingga akses terbuka untuk masyarakat. Dengan akses yang terbuka untuk masyarakat, maka saya percaya bahwa kesejahteraan di seluruh Indonesia akan terjadi dengan sendirinya, karena memang itu salah satu masalah besar di Indonesia ya, karena bagaimana mungkin masyarakat bisa melakukan usaha dengan maksimal jika transportasi di seluruh Indonesia tidak dibenahi, termasuk juga jalan-jalannya gitu. Artinya Pancasila ini sudah diterapkan di berbagai kebijakan juga ya, dan Betul. itu bisa jadi salah satu pintu masuknya begitu ya, Mbak Rurit. Nah, bicara peran generasi muda,
Laksmi ini aktif di kegiatan sosial ya, Laksmi for Literacy satunya. Wah, yang patut jadi contoh anak muda melek literasi, bahkan ada gerakan. Kualitas edukasi anak-anak muda sangat penting untuk Pancasila. Ya. Karena mungkin kita tahu banyak anak muda yang diajarkan Pancasila tapi cuma untuk menghafal. Jadi kalau kita bisa mengembangkan kualitas literasi anak-anak Indonesia, kita bukan hanya menghafal Pancasila, tapi kita mengimplementasikan Pancasila di kehidupan kita sendiri setiap hari. Pancasila, saya mau masuk ke bagaimana sekarang kondisi geopolitik dunia yang memanas, tapi Bung Karno pada pidatonya di 1960 di sidang umum PBB sudah menggaungkan ini bagaimana pentingnya Pancasila. Merujuk ke situasi saat ini, Mbak Nara, bagaimana Pancasila ini jadi solusi di tengah panasnya kondisi geopolitik dunia saat ini? Saya melihat bahwa Pancasila beserta butir-butir di dalamnya itu berisi nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, multilateralisme, dan kerjasama internasional. Seperti kalau kita lihat ada seruan untuk sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, lalu ada persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tidak terlepas dari jenis kelamin, agama, dan identitas lainnya ya. Kemudian juga ada seruan untuk memelihara ketertiban dunia, lalu musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kalau kita lihat di sini nilai-nilai yang terkandung di dalam butir-butir Pancasila itu dapat disandingkan dengan nilai-nilai dari bangsa lain di tataran internasional dan dapat menjadi bagian dari landasan upaya pencapaian perdamaian dan kesejahteraan dunia di tengah pertaruhan geopolitik antar negara saat ini. Selalu jadi tugas kita bersama untuk mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila, terkait juga dengan tema Pancasila Inspirasi Dunia untuk Kesejahteraan dan Perdamaian. Ini bisa terlaksana dengan gerakan dari kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para narasumber. Izinkan saya mengambil benang merah dari diskusi kita. Pancasila sebagai ideologi perdamaian merupakan jalan ketiga yang memuat nilai-nilai pemersatu di luar gagasan besar yang sudah lama ada. Dan juga kita tahu ada sosialisme dan kapitalisme, tapi Pancasila memuat nilai-nilai pemersatunya. Pancasila juga mengandung nilai-nilai universal dan positif dalam menciptakan perdamaian. Nilai-nilai itu, saudara, antara lain menghargai perbedaan dan mengutamakan jalan damai dan dalam menyelesaikan konflik. Kita patut bersyukur juga Indonesia sebagai bangsa yang besar memiliki landasan ideologi Pancasila yang kuat. Pancasila juga telah menjadi nafas bersama dan bintang penuntun ketika permasalahan yang dihadapi bangsa ini begitu besar kita rasakan. Negara kita, saudara, juga telah menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Demikian seminar Pancasila series kelima sekaligus penutup rangkaian seminar Pancasila tahun 2022. Mohon tepuk tangannya semua. Terima kasih kawan-kawan Universitas Udayana Bali. Selamat untuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIPRI. Semoga kita bisa berjumpa kembali dengan seminar Pancasila tahun depan. Saya Friska Clarissa undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.